Nah, oke. Jadi model generik efek pandemi itu saya akan lakukan untuk 3 hal, yaitu wisatawan yang waktu itu ngedrop drastis. Jadi ini yang hasil saya validasi, terus nanti PDB. Jadi yang terjadi, Wisman itu di tahun 2019 langsung 2020-nya turun drastis seperti ini. Paham? Kalau diikuti misalnya kayak cara itu kita dekatin, misalnya growth-nya ngikut ke sini kan gitu kan jadi naik ke sini kan? Iya. Kalau diikutin begini atau bisa juga diakalin diikutin angkanya kan, tapi nggak benar kan? Itu namanya main angka kan? Sedangkan tadi kalau bikin model sistem dynamic yang dimasukkan kan bukan ininya, bukan Wisman historisnya kan, hanya inisialnya saja yang masuk. Paham? Makanya ditambahkan struktur ini, yaitu isi strukturnya adalah waktu akhir COVID-nya berapa, efek COVID terhadap Wisman potensial, jadi delay-nya, kemudian step berapa tinggi dampaknya, kemudian efek COVID terhadap potensial awal. Nanti kita bisa lihat lebih detail. Tapi kalau ingin memodelkan seperti tadi saya tawarkan, monggo kalau mau ada Pak Erwin, ada Pak Juliadi, ada Pak Yudi, ya dengan tadi 3 jam 1,5 juta, mau 10 orang boleh, mau 15 orang bisa mulai, karena bukan saya nggak mau terus bahasa nggak sama sekali nggak, tapi kan hanya peminat-peminat yang ingin detail sampai melakukan pemrograman, kita bisa uji, karena ini tuh lama banget. Mbak Bonita mungkin sudah ngerasain ya, melakukan validasi itu bisa seharian ya? Iya, Bu. Bolak-balik. Boleh aja sih kalau mau ini. Nah, juga PDB sama di sini juga validasi kan PDB-nya turun, tapi turunnya tidak dalam. Kalau tidak dalam begini berarti step di sininya yang kecil. Nanti ini masing-masing saya tunjukkan ininya ya, tapi pemahamannya dulu. Nah, ini juga ekspor. Waktu itu di sini turun. Ada penurunan di sini. Di sini memang tetap saya lakukan nggak ngikutin ini karena ini kan udah masa lalu, tapi di sini yang perlu diikuti dengan lewat struktur ini, paham? Jadi di sini kan cukup yang tadi di atas, luas di atas sama luas di bawah kan kira-kira sama. Ya. Nah di sininya yang ngikutin, jadi ini pertumbuhan ekspor di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada pernyataan? Wah, tadi itu ini Bu, saya ngelihat yang waktu Ibu ngejelasin terkait model penularan itu Bu. Nah itu kan jadi pas Ibu ngomong sebenarnya kita bisa dapat validasi aktual sama model itu benar-benar bisa menirukan gitu ya Bu. Perilakunya sama itu memang ternyata di modelnya itu memang harus ditambahkan yang tadi yang ternyata itu kan data ya Bu, data bahwa ternyata ada efektif profil yang dilakukan yang tadi kayak media itu yang sebenarnya mungkin itu penting banget gitu Bu. Dan itu bukan ini Mbak, bukan angkanya yang terus diulik-ulik. Bentar, balik lagi Mbak Bonita menyoroti ini, bentar, supaya kita bisa berdialog dengan, ya kayak kamu kan yang sekarang, dan memang ini proses ya, artinya nggak usah yang Mbak merasa kok Mbak Bonita bisa ini, Mbak Bonita baru kok. Iya. Baru, tapi dia mau belajar, gitu aja. Nih, yang dimaksud Mbak Bonita, keluar udah? Ya udah Bu. Jadi kalau strukturnya, nah ini udah cukup ini. Ada infectivity, ada rate, ada ini. Jadi di sini adalah ini mulai orang tertular kan dengan infectivity tertentu terus take expose. Ini ilmu search, ilmu apa itu epidemiolog itu ya. Terus setelah tertular expose terus infected. Terus habis itu sembuh atau mati. Ada dua kan kemungkinannya, bisa remove ini karena dia memang game over atau memang sembuh. Tuh. Nah, dari sini kan artinya yang bisa menularkan kan yang ini. Kalau di sini kan sudah sembuh udah nggak nularin ya. Tuh, ini total infection-nya dari sini yang kontak rate. Nah, memang tergantung infectivity-nya sama seberapa sering kan kita kontak dengan komunitas ini. Iya. Nah, cuman kalau ini dilakukan doang itu masih exogenous. Masuk exogenous, masih eksponensial. Yang di awal saya ingat
waktu itu Pak Yusuf Kala bilang ini, atau kalau ini kita siapkan obat sekian banyak untuk ini. Ya kalau di sini penderitanya cuma segini, ya ini akhirnya expired, buang kan, buang duit loh, itu real loh, dibuang loh. Kan obat ada masanya. Paham? Nah, dengan ditambahkan strukturnya itu tadi bukan terus ya udah Bu, angkanya kalau gitu nih saya kecilin. Kecilinnya pakai apa? Pakai tadi kalau sistem dynamic pakai struktur. Ini yang dimaksud struktur. Bahkan media ini, tambahkan inilah, nambahnya kok Ibu kepikir ini bisa belajar dari banyak yang selalu saya contohkan. Cara mencari CLD tentang ini gini-gini kan banyak. Mana yang pas ya bisa dicari dan nggak harus semua urusan kan. Di sini bisa jadi ada tim SARS, ada Satgas, ada ini, itu masuknya media attention sama public health warning. Satgas itu masuk ke sini. Jadi kita bisa tadi mensimplifikasinya itu dengan, tapi nggak boleh ini nggak ada bahwa Satgas ya ada di sini, ini ada di sini, ada di situ. Sama social distancing itu termasuk kebiasaan 6R, 5R, 7R, apa yang masker segala macam, M, 3M segala macam, bisa juga termasuk menghindari kita datang ke ke kerumunan, itu sudah masuk di sini. Paham? Karena hasilnya dari upaya ini adalah mengurangi kontak rate-nya kan. Kalau di sini tadi misalnya nggak makan ayam kalau lagi flu burung, atau nggak makan daging karena lagi kuku ini, makan sayur dan sebagainya, ini adalah safer practice gitu. Nah, ini sumbernya ya dari seberapa kita melakukan sosialisasi dengan baik kan. Paham? Ya, paham Bu. Keren. Itu ceritanya. Padahal ini udah sering kan saya yang, tapi ya tadi kalau dengan gaya yang berbeda pasti berbeda. Nggak masalah. Paham Bu. Iya. Nggak apa-apa memang itu. Nah, sekarang tadi ini harus mulai lagi ya kalau mau ini. Sorry menyori. Tadi mana? Ini sudah keluar atau nggak keluar? Udah Bu, ini model wisatawan Bu. Belum share screen. Kita okay. Belum share screen? Belum. Udah Bu, udah. Nah, sekarang kita lihat ke modelnya ya. Kan tadi sudah. Nah, ini mungkin dari, sebentar, stop share. Share screen. Ya udah ya. Ya Bu. Oke. Nah, ini PDB di sini. Tadi kan PDB kalau kita tanpa efek ini, jadi PDB-nya kalau kita lihat, kelihatan nggak kalau gini? Oh, belum di run ya. Bentar, saya run. Ini kan PDB-nya naik terus ya, seperti ini. Oke? Ya Bu. Sedangkan yang aktualnya itu harusnya ada penurunan di sini, yang 2020. Iya. Ngerti? Ada turun. Sama prediksi nanti ke depannya. Nah, itulah yang dibuat, dikasih struktur yang di atas ini. Paham? Tambahannya. Jadi apa yang dilakukan di sini, misalnya waktu akhirnya COVID itu kalau kita asumsikan berakhir di 2022. Karena sekarang sudah realitanya. Kalau waktu itu 2025 ya nggak apa-apa, 2055. Waktu efek mulai terasa efeknya di 2020. Paham? Nah, ini biasa, delay waktu efek dikalikan terus ditambah 2, kan ada 2 tahun kan, dari 2020 sampai 2022. Terus dia tadi kita lihat nggak curam, jadi stepnya 0,2. Itu dicoba-coba. Ini efek terhadap pemulihan itu adalah delay stepnya, dan ditambah ininya. Ini adalah masalah programming. Kalau kita lihat apa yang terjadi di sini, efek COVID-nya gimana? Hasil dari ini, bentar. Ya, kita lihat apa yang dihasilkan dari model ini, klik. Ya. Nah, jadi ini mensimulasikan tadi dari tahun 2020 tidak ada efek, kemudian di efek sebentar, terus ya kapan efek ini turun. Nah, nanti kita lihat ini efek terhadap PDB potensialnya. Ini seperti ini.
Nah, dia turun sebentar dan kembali lagi. Berapa lama dia ini tergantung tadi. Kita lihat. Paham? Jadi itu yang menyebabkan dia apa yang tadinya potensi terhadap ini. Jadi ini kalau dilakukan dia validasi jadi hanya sampai 2000. Tadi kita lihat. Nah, ini kalau divalidasi kan dia nempel. Di RUN 2020 sampai 2010 sampai 2020. Paham? Nah, ini kalau ke depan. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan tadi dengan ekspor. Ekspor juga sama. Strukturnya sama persis, hanya bedanya di sini. Ekspornya juga sama, dia terdampak di 2022, sudah mulai ini, jadi udah Pak awalnya di sini, dan kita lihat tadi efek di sininya lebih kecil lagi, 0,07, karena ekspor tidak terlalu terdampak. Kita lihat, nah itu dimainkan, kita lihat. Tadi kalau misalnya tadi nggak pakai di efek, dia mulus aja. Kalau dia di efek, ada penurunan di tahun 2020. Kembali lagi. Paham? Nah ini yang kalau mau. Sekarang yang paling terdampak adalah Wisman. Wisatawan mancanegara karena nggak boleh, yang dilarang berkunjung dan sebagainya. Nah ini yang luar biasa. Nah penemu struktur ini Pak, kita lihat Wisman targetnya adalah seperti ini. Padahal Wisman potensial aktualnya strike. Nah, yang nggak kelihatan di sini, tapi kalau kita run di validasinya kelihatan banget anjloknya. Ini bisa ngikuti. Ya di sini karena kecil kan habis itu pertumbuhannya diprediksi gede. Nah, di sini stepnya karena dia anjloknya gede, kita lihat stepnya itu sampai 90 hampir 1. 0,99 tadi kan 0,7, jadi itu semua ya ikut ngikatin, dan di sini efek akhirnya masih 2025 karena yang diomongin wisatawan mancanegara nyatanya kan memang belum ada sekarang. Kalau PDB kan sudah membaik ya, ekonomi baik, ekspor sudah mulai jalan lagi. Tapi kalau orang kan masih takut. Ini kan ngomongin wisatawan mancanegara ya, bukan wisatawan domestik. Datang ke Indonesia kan benar gitu, udah aman. Ya kalau turis-turis kere yang menengah ke bawah ya memang berlibur, yang biasa nginep di ini yang memang tidak terlalu takut COVID ya udah ada sih, tapi kan belum pulih. Yang Singapura aja yang sudah ini aja baru kan, Australia segala macam kan sempat drop. Baik, itu saja yang saya ingin sampaikan dan alhamdulillah tepat waktu jam 4 sesuai target. Monggo kalau ada pertanyaan atau ada pernyataan, sekali lagi kalau ingin bikin model terus paham mulai gimana sih mulai bikin stock flow-nya ya monggo aja, bisa kontak saya Pak Erwin ini, dan itu tidak harus hari Minggu ya, mau hari kerja hari ini silahkan aja, jadi di arrange aja, cukup 1,5 juta untuk 3 jam bisa jadi 4 jam kita nggak terlalu ini. Mau ber-15 misalnya jadi 100 ribuan, mau berlima jadi 300-an, silahkan aja. Karena itu sebetulnya bukan menarik ya, saya hanya ingin memberikan ganti rugi buat biaya pulsa, buat ini karena mereka kan untuk nyiapin materi ini banyak download dan ya ada effort waktu lah. Kalau saya sih insya Allah dan Pak Tasih tetap hadis. Tapi kan saya tidak bisa memaksa orang lain seperti itu dong. Karena saya alhamdulillah banyak ada aja panggilan, terus ada yang ngamplopin ya alhamdulillah gitu. Baik, terima kasih sampai di sini. Ada pertanyaan atau ada pernyataan dan silahkan saja kalau mau belajar ini sederhana modelnya. Jadi model apapun yang Bapak lihat
historisnya banyak penurunan, lakukan tadi, buat ininya, kemudian bikin efeknya. Silakan kalau mau difoto. Oke. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan atau ada pernyataan atau ada feedback untuk pertemuan berikutnya, dan pertemuan berikutnya saya akan sajikan tentang mungkin supaya terjadi daya tarik, supaya termotivasi. Sebentar saya panggil tentang model pencapaian model perusahaan ketaatan pidana. Nah ini, jadi nanti akan membahas tentang bagaimana satu pengawasan, ada perusahaan yang baru diawasi, perusahaan. Ini udah keluar belum ya? Udah Bu, udah. Hah? Modelnya kan Bu? Keluar? Udah, keluar Bu, keluar. Oh, enggak. Oh, kok bisa ya? Padahal belum di-share. Jadi mulai dari kemampuan pengawasnya. Nah ini Mbak yang kalau dari satu sheet tadinya saya potong-potong jadi gini. Oh iya. Ya dikituin. Nanti saya tunjukin aslinya. Jadi ini PH, makanya kan gini butuh effort ya. Kemudian dari perusahaannya, kemudian kita lihat perusahaan yang taat menjadi tidak taat. Kemudian ya kalau dia cuma mau benar terpidana atau tidak taat terus kicep-kicep jadi ke sana, dan juga indikator yang nanti akan dilihat adalah keberhasilannya, berapa persen yang jadi melanggar. Nah ini kalau dia senario BAU-nya semula sekian, kalau kita pesimis ya bukannya nambah, malah di bawah BAU. Kalau kita ya senariokan atau optimis atau moderat, ya di sini. Begitulah kira-kira baik terhadap keberhasilan. Di sini indikator keberhasilannya adalah perusahaan yang memenuhi target pengawasan, juga perusahaan yang diharapkan di target, kemudian juga perusahaan, kalau kita lihat perusahaan yang taatnya. Nah tadi kalau jumlah perusahaannya nggak beda jauh antara pesimis optimis, yang tidak taatnya juga karena ininya ya. Nah tapi kita bisa lihat kalau pesimis tidak taatnya itu banyak, ini sekian, dan kalau optimis jumlah yang tidak taat lebih sedikit. Begitulah kira-kira yang nanti akan disajikan di minggu depan. Dan di sini ada berbagai skenario, dan ini jadi di sini ada angka kepahaman. Kalau kita lihat tadi, ini yang historisnya, kepahamannya naik turun. Nah, kalau kita BAU kan berarti ya seperti yang terakhir, kalau dia kepahaman perusahaannya naik dan turun. Jadi mensimulasikan dalam berpikir sistem, karena tadi ini untuk analisis kebijakan ya turun atau naik kan gitu. Naiknya besar atau kecil ya tinggal dimain-mainkan. Dan ini menentukan nanti jumlah orang yang mesti direkrut, kemampuan kita bisa lihat, kemampuan PPLH-nya, kemudian tadi kebutuhan total orang pengawasnya. Kalau pesimis, kenapa butuh lebih banyak? Karena lebih banyak yang bandel kan? Kalau ini, kalau misalnya optimis ya begitu. Nah ini yang dimaksud, ini tuh yang tadi uji perilakunya itu masuk akal nggak kalau optimis itu jumlah orangnya lebih sedikit untuk ngawasi. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh maksudnya. Jadi saya setiap ini lebih ke arah pemaknaan. Coba saya mau tunjukkan. Nah aslinya seperti ini aslinya. Ini sudah saya nih. Kan ruwet bulat gini kan? Iya. Nah, tapi terus ya kemudian ya saya karena mau saya sendiri untuk memahaminya kan harus ini. Ya saya terus bikin seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Apa kabar Pak Sri Hidayat? Monggo.
Malam kok. Pak Hendrik, silakan Pak Hendrik. Kenapa? Itu kalau sistem yang kayak tadi kan yang Apa? COVID kan pasti ada delay waktunya. Nah itu masuk di mana, rumusnya seperti apa itu delaynya? Oke, kita lihat ya. Monggo, sekarang saya panggil dulu filenya. COVID tadi Bapak efek ini ya. Sebentar, saya coba panggil share screen. Ya, yang mana Pak? Mau lihat di mana? Di sini aja ya. Misalnya di sini kayak apa? Udah keluar ya, Pak boleh. ini? Nah, delay-nya ya, delay kita lihat kalau Wisman itu mulai terdampak kan ada informasinya 2020. Nah, kita ya berdasarkan baca ini segala macam, kayaknya dia baru balik Wisman itu di 2025. Baru recover. Bisa aja kalau Bapak mau, kan namanya simulasi, Bapak bilang enggak Bu terlalu lama, itu kan Pak, siapa Sandiaga Uno udah kemana-mana. Kayaknya 2023 udah mulai, boleh aja ganti aja 2023 di sini. Kan nggak marah dia. Oke, misalnya 2023 udah balik. Terus jadi di sini efek delay-nya ini kalau 2023 2020 berarti 3 tahun ya. Gitu. Nah, efek terhadap pemulihan kita lihat aja, kita run. Ini jadi efek di sininya tadi Pak Bapak ngefekin ini delay 3 step kali ini ya hanya ini aja. Kita run, kita lihat. Ininya oke. Jadi ke depannya kalau memang demikian target Wisman terhadap ininya ya sudah cepat pulihnya Pak. Ininya pasti akan beda sama yang tadi. Gitu Pak. Kalau ini kan sekarang yang saya masalahin kan bikin struktur ini itu membuat di sininya itu ngikut. Struktur ini itu bikin di sininya tadi bisa niruin. Turun. Ya ini yang di sini. Kan nggak kelihatan kalau tadi growth-nya tinggi banget ini. Karena laju pertumbuhan Wisman potensial ini berapa sih tadinya? Diperkirakan seperti ini. Akan tumbuh 15% ke depannya. Karena kemarin itu di 2020 sudah naik 15%. Berarti selanjutnya ya bisa balik seperti tahun 2019. Itulah kira-kira di 2023. Makanya tadi semula rasanya baru bisa balik seperti 2019. Itu kayaknya tadinya kita prediksi ini baru di tahun 2025. Di sininya berarti efek di sininya tambah 5 gitu Pak. Kalau mau dibedakan antara ini kita bisa main begini Pak. Ini tadi ini BAU ini BAU 2025 kalau recover-nya 2025 bisa. Terus kita bikin kalau 2023 supaya bisa lihat bedanya. Paling nggak gede kalau ini kan ini 3. Tambah 3. Oke, run. Kita bedakan sekarang Wisman potensialnya. Kalau 2023 segini 2000 ya ini karena kenapa kok hampir sama? Karena kita melihat ini kan jangka panjang dengan growth yang tadi 15% yang sama dengan 2 hari ini. Jadi pasti bedanya kalau Bapak mau lihat selisihnya itu di sini pasti. Kalau kita run ini hanya sampai waduh dari tadi ya setting atau gini. Kalau ini saya lihat di sini, oh ini cuma oke, kalau mau lihat itu harus bikin ini Pak, sebentar, grab, new,
Ini Wisman potensial. Dah, ini aja lah, cepet-cepetan. Kalau jangka panjang suka nggak kelihatan, terus di sini hanya sampai 2000, tadi berapa kita 2025, mungkin 26 ya. Lihat reaksinya, yang kita lihat tadi Wisman potensial. Wisman, Bu. Wisman potensial. Oh iya, kok iya, tuh kan. Paling bawah. Wisman. Iya. Oke, itu salah kan? Tuh udah pinter kamu. Kan diajarin Ibu. Ya, ini tadi BAU 2025 sama BAU 2023. Dugaan saya nggak terlalu jauh karena growth-nya udah tinggi. Kalau growth-nya ikut mainkan, tadi growth-nya kan 15% ya, tinggi itu. Jadi nggak ngaruh, tapi coba kita lihat. Nah, terus ininya juga harus diginiin. Oke, close, kita keluarkan. Nah, ini juga maksudnya belajar prinsip tuh kayak gini. Kalau mau khusus kan bisa pelan-pelan. Wisman pot. Nah, sebenarnya belajar sendiri juga bisa sih, cuman kadang-kadang kan ada yang seneng kalau ada yang ngasih tahu, dan menurut saya 100.000 3 jam atau 4 jam, 25.000 sejam ya worth it kalau. Nah, beda kan? Ini kalau 2023 lebih cepat, cepat tingginya. Kalau 2025 ini, kalau saya gini kan nggak kelihatan kan karena di sini. Paham? Halo. Ya. Ya sudah ada di sini. Ya. Ini saya save karena sekarang sudah ada tambahan. Jadi kalau tadi melihat tadi kalau kita mau lebih cepat recover-nya pasti ya output-nya akan lebih tinggi ke depan. Tapi yang penting kan sebetulnya ini waktu validasi mau mulai dia recover 2023, 2020 nggak terpengaruh karena ini kan validasi ini menirukan masa lalu kan? Iya. Nah berarti modelnya benar, itu yang namanya robust. Dan ini kenapa cantik sekali nih yang bikin Pak Tasrif. Di sini memang nggak bisa ditiruin persis ya, karena memang bukan point prediction, tapi yang penting turunnya josnya ini loh. Itu lewat struktur ini. Struktur ini tuh yang bikin Pak Tasrif ya. Ya dengan sudah ada struktur ini ya saya bisa bikin PDB, bisa bikin ekspor apapun, tinggal mainin di sini kan angka-angka di sini. Tuh. Keren. Oke, terjawab. Nah itu yang maksudnya Bu Bonita juga suruh bikin gininya kan. Buat yang ini, tapi saya lihat ekspornya, kalau ini ekspor yang tadi Mbak ekspor sama PDB-nya juga nggak turun drastis kan karena di Rebanan, karena mungkin nggak terlalu terdampak COVID ya. Iya Bu. Apa-apa yang dijualnya itu. Dan ini juga kelihatan kan kalau PDRB ini saya pakai PDRB Indonesia, ekspor Indonesia yang saya modelkan. Tapi kalau Wisman juga Indonesia kan memang gede. Makanya sampai ngejos gini kan. Iya, bisa sampai. Kalau tadi yang ekspor kan nggak memang ekspor kita kan belum gede, cuman turun sedikit gini kan sudah naik lagi. Ini masa lalu. Ini sampai 2021 kan sudah ada datanya. Kalau PDB kan juga sudah bagus. Bagus naik lagi. Tapi naiknya ini bukan seperti kamu angka di sininya yang dimainin, Mbak. Iya. Oh ya, Bu. Dan angkanya ini kan satu angka. Iya, Paham. Tapi strukturnya seperti tadi yang COVID tadi, yang tadi pandemi tadi. Sama, yang ini juga sama. Ekspor kan di sininya faktor ekspor yang tadinya yang memang dilakukan, tapi berikutnya kan ini angka sama, angka 2000 ini 2020 terus di 2021 angkanya segini udah. Kedepannya gimana? Nah itu yang ditirukan di yang tadi cara ini. Jadi kalau yang dari yang awal itu ini yang aktual. Kalau mau lihat ini,
Ini yang sudah dipengaruhi tadi struktur COVID, ini yang aslinya. Nah, ini kan ada gini. Yang sudah ada struktur COVID, ini ya enggak? Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Jadi teaser buat minggu depan juga sudah lebih saya ini, tapi saya selalu nanti diawalinya ya tadi tetap buat yang baru ikut supaya nggak bingung itu apa sistem, tapi dengan gaya yang lain. Jadi saya akan ambil beberapa topik yang tadi dan lagi nanti nyari yang selain mengemudi, apalagi mungkin tadi Pak Ripto sudah bilang cuci piring itu bisa, yang benar-benar pakai model mental gitu. Oke. Terima kasih. Oh, belum foto ya kita Mbak. Aduh, nggak apa-apa sih seadanya. Lupa. Thank you Bu untuk ininya sharing ilmunya hari ini Bu. Ya sok Mbak Bonita di foto. Ya boleh Bapak Ibu sekalian kita on cam dulu sebentar biar difoto. Wah banyak anak-anak muda nih Bu. Kamu sok tua aja. Oke. Langsung sisir dulu sana. Ke salon dulu. Tadi pakai Pak Erwin itu sudah terpukau banget tuh sama kamu, Bon. Pak Erwin. Saya juga terpukau sama Bapak Ibu. Ini tim apa Pak Tasrif model. Keren-keren pokoknya. Oke Bu Anida, boleh Bu on cam Bu? Mungkin bisa. Ambil kerudung dulu ya, Bu. Pak. Pasang kerudung ditunggu Bu Anida. Nah, weh. soalnya Bu Anida sering ditinggal katanya, makanya sekarang ditungguin. Pak Sri Hidayat nggak mau, Pak? Ya, Pak Sri, Pak Hendrik, monggo Pak. Oke. Bu Pita masih di sana, Papua, Bu? Masih, Bu. Oh. Nah, Bu Pita. Wah, lagi masak, Bu? Nyetrika, Bu. Oh, nyetrika. Tadi bantuin. Oke. Gak apa-apa. Nanti apa-apa. dimodelin setikaannya. Udah? Sok. Oke, Bu, saya mau ambil ya, Bu, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, bentar saya kirim dulu. Oke, thank you. Terima kasih semuanya atas kehadirannya dan mohon maaf lahir batin. Kita ketemu minggu depan. Kalau ada Pak Nanang mau ngisi juga nggak apa-apa loh Pak Nanang. Jadi saya nggak harus ini. Saya cuma supir tembak aja. Saya mendengarkan aja Bu. Saya siapkan materi gitu aja. Saya mendengarkan aja Bu. Oke, terima kasih Pak Nanang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi semua. Terima kasih banyak Bu. Jangan lupa rekamannya di ini ya, di apa ya? Nanti saya share link ya Bu, saya masukin ke Drive, saya kirim ke Ibu linknya aja kalau ada yang mau. Enggak usah, oke ke Mbak Lulu aja. Oh, jangan ke saya mah nggak ngerti soalnya. Oh ya Bu, mungkin saya minta kontak Bu Mbak Lulu ya Bu ya. Ya. Oke Bu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Gimana di meeting Mbak? Ya. Di yang sebelah kanan Bu, kanan bawah ada tulisannya live. Mungkin Ibu bisa end ya. End to all Bu.